Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh hari ini dalam keadaan yang terbaik, ya, bisa berkumpul di sini di masjid yang Allah muliakan ini. Kita akan lanjut tentang bab rahan, ya. Di bulan lalu kita bahas rahan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas pemanfaatan rahan tapi dari perspektif mazhab, ya. Nah, kita tahu bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 283 ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, wa in kuntum ala safarin, ya, wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah, ya. Jika kamu dalam perjalanan, ya, safar, kemudian bermuamalah secara tidak tunai, ya, dan tidak kemudian ditemukan seorang katib atau penulis, ya, maka serahkanlah barang tanggungan yang kemudian dipegang, ya, oleh orang yang berpiutang. Nah, artinya memang di sini gadai itu dasar masyru'iyahnya itu jelas sekali, ya. Dalam Quran itu 283, ya. Maka dia menjadi salah satu perkara yang kemudian dasar hukumnya itu dalam Quran ada, dalam sunnah ada, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ijma ulama, ya, yang berarti memang gadai ini sendiri, ya, sesuatu yang masyru', ya, dia sesuai dengan syariat. Namun dalam teknisnya ini yang kemudian harus kita perhatikan agar kesyariahannya ini tetap terjaga, ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, hari ini kita akan fokus tentang pemanfaatan barang gadai, ya. Nah, dalam perspektif mazhab, ya, kita akan coba lihat. Jadi kita menyelesaikan apa yang kemudian sudah kita bahas kemarin. Nah, memanfaatkan barang gadai ini kita bagi menjadi dua bagian. Masih ingat orang yang gadai itu kita sebut rahin, ya. Orang yang kemudian menerima gadai kita sebut murtahin, ya. Murtahin itu yang terima gadai. Nah, selama ini kita mungkin fokus kepada yang memanfaatkan barang gadai itu adalah murtahin, ya, si penerima gadai. Ternyata orang yang menggadaikan pun rahin, dia gadein barangnya, dan jika dia menggunakan barang tersebut, punya dia memang harta tersebut, tapi dia gadein, betul? Nah, itu dibahas apa hukumnya rahin ini memanfaatkan barang gadai yang sudah digadein.
Nah, di sini kita bahas hukum dalam perspektif murtahid. Namun yang pertama kita lihat dulu, ini yang sering kalau kita bilang sering luput dari masyarakat. Saya punya mobil, saya gadein. Ternyata saya ketika misalnya tetap menggunakan mobil saya tersebut yang sudah saya gadaikan, itu juga harus seizin murtahin. Harus seizin dia dulu. Kenapa? Karena harta ini sudah dijadikan sebagai gadai. Maka ketika saya menggunakan di sini, pendapat yang pertama, mereka mengatakan barang yang sudah digadaikan Bapak Ibu masih boleh dimanfaatkan oleh rahin atau yang menggadaikan jika diberi izin oleh murtahin. Jika diberikan izin oleh murtahin atau yang terima gadai. Jadi nggak serta-merta rahin ini main asal pakai tanpa izin dari murtahin. Kalau murtahin izinkan baru boleh. Ini pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Berarti Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu gade motor yang dikasih hanya suratnya BPKB. Berarti untuk menggunakan motor ini Bapak Ibu harus izin dari yang terima gadai. Karena pandangan mazhab Hambali, berarti ulama-ulama Hanabilah dan Hanafiyah, sebagaimana dalam kitabnya Raddul Mukhtar Ibnu Abidin, beliau mengatakan al-intifa'a bihi mutlaqan la bil istikhdam wala sukna wala labsin wala ijaratin wala i'aratin sawa'un kana min murtahin aw rahin illa biizni. Nah, tidak boleh memanfaatkan barang gadai mutlak, alat yang dipakai, rumah yang ditempati, pakaian yang dipakai, nggak boleh disewakan, nggak boleh dipinjamkan. Ini menurut ulama mazhab Hanafiyah, beliau bilang baik yang kasih pinjam maupun yang menerima pinjaman, kecuali dia dapat izin dari pihak yang lain, illa biizni kulli lil akhar. Makanya berarti kita sebagai penggadai memanfaatkan barang gadai tetap harus minta izin juga kepada murtahin atau penerima gadai. Berarti kalau dalam perspektif madhab Hanafiyah, dalam hal ini Ibnu Abidin, Hanabila dalam hal ini Ibnu Qudama, mereka berpandangan boleh rahin itu manfaatin barang gadai, rahin atau orang yang menggadaikan, jika dia dapat izin dari sang penerima gadai. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, membolehkan pemanfaatan barang gadai oleh rahin. Ini mazhab Syafi'i, tapi dengan syarat, Pak. Kalau rahin dia dapat izin dari murtahin, namun penggunaan barang ini tidak mengurangi nilai barang gadaian tersebut. Coba apa yang mengurangi nilainya jika dia digunakan, Bapak? Apa, Pak? Dia bisa merubah nilai barang. Apa kira-kira? Motor? Bisa, Pak, ya? Dia bisa mengurangi, misalnya hutang dia 20 juta. Dia gadein motor apa, Pak? Misalnya, saya nggak paham.
PCX, ya. Nmax, PCX misalnya. Nah, dia gadeinnya ini 1 tahun, Pak. Yang artinya nanti motor ini dia akan tebus itu tahun depan. Selama setahun ini rahin atau si penggadai dia masih menggunakan motor tersebut. Kira-kira Pak, sampai tahun depan ini harganya jatuh atau tidak? Jatuh. Penggunaannya membuat dia depresiasi nilai. Nah, maka kalau mazhab Syafi'i, penggunaan barang gadai oleh penggadai yang bisa mengurangi nilai dari barang tersebut itu tidak diperbolehkan. Ya. Ini pandangan Imam An-Nawawi. Ya. Bahwasanya rahin, orang yang menggadaikan, dia boleh memanfaatkan barang gadai selama tidak berpotensi mengurangi nilai barang. Ya. Maka sebenarnya yang tidak berpotensi mengurangi nilai barang tuh menempati rumah yang dia menggadaikan rumah, ya. Tapi yang dipegang surat rumah. Dia izin masih tinggal di rumah tersebut. Ya, kalau rumah menurut Imam Nawawi dia nggak mengurangi nilai barang, betul? Tapi tanah misalnya dia nggak mengurangi, ya. Nah, tapi kalau ada yang bisa mengurangi nilai barang itu nggak boleh, ya. Jadi kita ulangi, yang membolehkan rahin memanfaatkan barang gadai yang pertama Hanafiyah dan Hanabilah. Hanafiyah dalam hal ini pandangan Ibnu Abidin, Hanabilah Ibnu Qudamah, dengan syarat dapat izin dari murtahin atau penerima gadai. Pandangan yang kedua mazhab Syafi'i, boleh tapi dengan syarat tidak mengurangi nilai dari barang yang kemudian dia gadaikan. Itu yang kemudian disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Nah, izin minum dulu Bapak. Silakan. Silakan. Saya tadi pagi salah nyalain alarm. Jadi biasanya 3.20 nyala, saya bikinnya 4.20. Kaget bangun, kirain telat. Masya Allah, alhamdulillah masih. Sekarang subuhnya makin bergeser, mundur. Mungkin Ramadan itu 4 kalau nggak salah, ya. 4 atau lewat sedikit. Masya Allah, alhamdulillah masih keburu. Nah, pemanfaatan barang gadai oleh rahin, pandangan yang ketiga, ini justru melarang secara mutlak bagi rahin. Itu melarang secara mutlak. Ya. Di sini Bapak Ibu sekalian, yang melarang secara mutlak di sini, ya, adalah mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki. Sebagaimana disebutkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili, ya, beliau sebut bahwa Malikiyah ini, mazhab Malik itu ketat, ya, di dalam pemanfaatan barang gadai oleh rahin dibanding mazhab-mazhab yang lain, ya. Seperti Hanafi, Hambali boleh kalau diizinin, Syafi'i boleh tapi nggak mengurangi nilai barang. Tapi Maliki menurut Dr. Wahbah Zuhaili di sini tasyaddud, mereka ketat, ya, untuk pemanfaatan barang gadai, ya.
aktsaru minal madhhabiyyin as-sabiqin, ya, dibanding mazhab-mazhab yang sebelumnya, ya, mereka di dalam pemanfaatan barang gadai ini itu tidak dibolehkan, oleh rahim tidak dibolehkan. Yang punya barang dia manfaatin nggak boleh, mutlak. Kenapa? Karena kalau dia manfaatin maka menjadikan rahan atau gadainya ini jadi tidak sah. Jadi tidak sah. Maka tujuan rahan, ya, maqasid dari rahan ini tidak terpenuhi jika barang itu masih boleh dimanfaatin oleh rahim. Bahkan jika diizinkan sekalipun, Jadi kalau misalnya murtahin, dia ngizinin rahin untuk manfaatin barang gadai, maka dia sudah membatalkan akad gadai tersebut. Ya, jadi kalau dia ngasih izin rahin pakai itu barang gadai, maka ini seperti dianggap tanazul. Ya, tanazul itu melepaskan hak atas barang gadai tersebut. Ya. Nah, seperti yang ditulis oleh Imam Ad-Dardir, wa batala bi idnihi ay murtahini lirrahini fi wad'in li amatin marhunatin aw fi iskanin lidarin marhunatin aw ijaratin lidhatin marhunatin walau lam yaskun aw yu'ajir aw yata'. Rahan batal dengan adanya izin dari murtahin untuk rahin, ya. Nah, itu dikatakan batal dalam pemanfaatan barang gadaian. Itu singkatnya. Jelas Bapak Ibu ya? Maka kalau kita gadein barang, ya, kemudian kita sebagai pemilik barang masih ingin menggunakan barang itu, berarti kalau perspektif mazhab Hanabila, ya, boleh kita pakai, boleh, yang penting izin sama murtahin. Mazhab Syafi'i boleh tapi nggak mengurangi nilai barang. Maliki nggak boleh sama sekali. Maka jumhur kemudian menyatakan boleh, tidak mengurangi nilai barang, diizinkan sama sang penerima gadai. Saya rasa zaman sekarang banyak gadai yang kemudian penggadai masih boleh menggunakan, betul ya? Nah, dia gadein motor, motornya masih boleh dipakai, ya. Yang penting suratnya dipegang, ya. Cuman nih Pak, ini ada kasus ini yang saya baca nih beberapa bulan terakhir nih, kasus dari gadai. Jadi dia tuh ijarah, sewa Pak. Dia sewa mobil, mobilnya digadein. Wah, pelanggaran ini. Ya, karena barang gadaian itu yang boleh digadaikan al-milkut tamlik. Al-milkut tamlik itu apa? Harta gadaian atau marhun itu harus barang yang kepemilikan kita tuh sempurna. Ya. Ini dia sewa mobil dari rental. Habis itu dia gadein itu mobil. Wah, pelanggaran ini. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, ada yang kemudian melarang secara mutlak walaupun diizinkan, yaitu Maliki, ya, Maliki. Jadi perbedaan di dalam fikih itu sesuatu hal yang wajar, ya. Ini kan antara murid-murid dari Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ini kita bicara dalam perspektif mereka ini.
Ya, bahkan jika kemudian terjadi perbedaan langsung antara imam madhab saja, itu sama-sama saling memaklumi, sama-sama saling memaklumi. Bahkan antara imam madhab dengan muridnya sendiri, ya, kayak Imam Abu Hanifah itu pernah terjadi perbedaan dengan Imam Abu Yusuf. Muridnya langsung, bukan antar madhab ini, tapi satu madhab, guru dan murid, beda pandangan, tapi saling melapangkan hati. Dalam masalah wakaf itu pernah terjadi beda antara Imam Hanafi dengan Imam Abu Yusuf, tapi tenang-tenang saja. Ya, ketika zaman itu beda pandangan antara mereka di antara para pengikut madhab-madhab tersebut juga berlapang-lapang hati, biasa-biasa saja. Nah, ini jangan sampai kita yang zaman sekarang beda kemudian menyempitkan hati kita terhadap perbedaan tersebut, bahwa ternyata para imam madhab melapangkan hati mereka terhadap perbedaan. Maka kita jangan menyempitkan hati kita untuk perbedaan-perbedaan seperti ini. Ya, fikih itu luas. Kalau menghadapinya dengan hati yang sempit, nah kita bakalan saling menyalahkan. Nah, yang kedua, sekarang pemanfaatan barang gadai oleh murtahin. Ya. Kalau murtahin itu berarti oleh si penerima gadai. Ya. Nah, jadi di sini ya namanya dia murtahin, dia yang terima gadai, dia yang nguasain barang, ya. Dia juga yang pemberi pinjaman. Maka biasanya akibat hukumnya ini lebih berat muncul di dia ini. Kenapa? Karena satu, dia yang kasih pinjaman. Yang kedua, apalagi dia nguasain barang ada di tangan dia. Ya, dia disebut murtahin, dia disebut muqrid. Murtahin karena dia terima barang gadai, muqrid karena dia memberikan qard. Apa itu qard? Hutang. Maka status dia di sini ya cukup banyak, Pak. Ya, yang membuat potensi dia di dalam pemanfaatan barang gadai ini besar. Mari kita lihat. Dalam salah satu qaul madhab Hanafi, ya. Dalam salah satu qaul madhab Hanafi, murtahin itu boleh manfaatin rahan jika diizinkan dan tidak disyaratkan. Saya ulangi, madhab Hanafi dalam salah satu qaulnya atau perkataannya, yaitu Ibnu Abidin, itu menyatakan bahwasanya murtahin boleh manfaatin barang gadai dengan syarat diizinkan dan tidak disyaratkan. Maksudnya tidak disyaratkan dari awal, misalnya dia pinjam uang, dia gadai, terus waktu dia terima gadai dia bilang, saya kasih pinjaman kamu dengan gadai, dengan syarat saya boleh pakai ini barang. Kata mereka, kalau sudah disyaratkan di awal, ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Ya. Nah, jika dia manfaatkan itu, ini kan kalau tidak disyaratkan kan berarti ini akad sudah berjalan. Dia diizinkan oleh, misalnya dia tanya tiba-tiba dalam perjalanan akad, baru dia tanya, afwan, nih motor ana lagi ada hajat, ana boleh pakai motor antum? Nih murtahin nanya sama rahin. Terus rahin dia izinkan, boleh silahkan. Ini kan berarti muncul di tengah-tengah akad, tidak dari awal. Maka menurut mereka madhab Hanafi, Ibnu Abidin, boleh
jika diizinkan, itu satu. Kemudian yang kedua, tidak disyaratkan, ya. Kalau mazhab Maliki tidak boleh, sebagaimana tadi pandangan dalam rahin mutlak nggak boleh, begitu juga murtahin nggak boleh, karena ini menimbulkan manfaat, ya, dan manfaat di tengah-tengah hutang itu riba, ya. Wa fi qardi salafun jarra naf'an wa huwa la yajuzu fayumna'u syartuha wa tatawwu'u biha fi qardin. Dalam qard itu terdapat kaidah salaf. Salaf ini hutang. Jika ada hutang yang menimbulkan manfaat dan hal tersebut tidak diperbolehkan, ya, maka dilarang mensyaratkan pemanfaatan barang gadai oleh murtahin, ya. Berarti jelas Bapak Ibu, madhab Maliki baik oleh rahin ataupun murtahin mutlak nggak boleh, ya. Kalau murtahin, Hanafi menyatakan boleh jika diizinkan dan tidak disyaratkan dari awal. Kalau mazhab Syafi'i, ya, tadi kan waktu pemanfaatan oleh rahin boleh jika diizinkan dan tidak mengurangi nilai barang. Nah, sekarang mazhab Syafi'i, kalau dalam perspektif murtahin, mereka sepakat dengan Maliki, itu dilarang mutlak, ya. Imam Nawawi, murid dari Imam Syafi'i, murtahin tidak memiliki hak apapun pada barang gadai kecuali haknya itu namanya hak istithaq. Ini seperti yang minggu lalu kita bahas itu. Dia ini hanya sebagai ikatan saja, ya. Jadi haknya itu cuma istithaq, hak apa? Hak menahan sebagai jaminan. Dia terlarang untuk kemudian memanfaatkan. Berarti Syafi'i sama dengan Maliki, ya. Mereka sepakat mutlak terlarang. Murtahin itu dia pakai barang gadaian, ya. Kemudian Hambali, ya. Kalau mazhab Hambali, hukum pemanfaatan barang gadai ini dibagi berdasarkan jenis barangnya, ya. Apakah barang itu butuh perawatan atau tidak? Nah, seperti yang sudah kita singgung sedikit di bulan lalu, ya. Jadi kalau ada barang yang tidak butuh perawatan, dia nggak butuh perawatan, Pak. Nah, barang tuh kalau nggak butuh perawatan, gadai apa saja kira-kira? Tanah, ya. Apalagi? Emas, apalagi? Yang nggak butuh perawatan, Pak. Rumah nggak butuh, emas nggak butuh, tanah nggak butuh, ya. Laptop nggak butuh juga, ya, nggak butuh perawatan. Nah, jadi dalam barang yang nggak butuh perawatan, dalam madhab Hanabila, meski rahin kasih izin buat murtahin, ya, untuk memanfaatkan rahan, ya, itu nggak boleh. Itu terlarang bagi barang yang nggak butuh perawatan. Namun jika barang tersebut butuh perawatan, ya, ini dibolehkan bagi rahin untuk menunggangi rahan yang bisa ditunggangi. Ya, rahan yang bisa ditunggangi, ya, kalau zaman mereka itu berarti onta, kuda, sapi, keledai. Kalau zaman sekarang mobil, motor, begitu, ya. Nah, tapi ya
kalau dalam perspektif mazhab itu sapi itu dirawat, susunya bisa diambil, ya. Maka kemudian susunya ini sebagai pengganti biaya perawatan. Karena sapi itu kalau nggak dirawat mati dia. Misalnya diikat begitu aja ya, dia harus dikasih makan, harus dikasih minum. Maka usaha dari murtahin untuk ngasih makan dan ngasih minum ini membuat dia boleh ambil air susunya, dia boleh naiki sapi tersebut, ya. Maka jika kita coba takyif fikih, pendekatan fikihnya kepada mobil misalnya, ini mobil kalau di motor kalau dibiarin begini aja, nggak dipanasin, nggak dibawa bisa rusak misalnya, ya. Maka dia isi oli, dia isi bensin, dia panasin, dia rawat, maka dia boleh menggunakan sekedar mengganti biaya perawatan, ya. Maka di sini ada dua tadi ya, kalau Hambali, kalau barang ini butuh perawatan, maka dia boleh memanfaatkan sekedar mengganti biaya perawatan. Tapi kalau nggak ada perawatan, maka tetap mereka haram untuk kemudian memanfaatkan. Jadi kita hari ini hanya menyelesaikan yang bulan lalu saja, ya. Kesimpulannya Bapak Ibu, gadai itu statusnya hanya tausiqat. Tausiqat ini jaminan. Berarti murtahin itu punya hak istithaq, hak menahan jaminan, ya. Bukan hak penuh untuk memiliki barang tersebut, ya. Bahwa ternyata dalam rahin ini, rahin manfaatin barang gadai, ini juga ada konsekuensi. Walaupun dia yang punya barang, tapi namanya udah digadein, berarti barang ini sudah terikat juga sama murtahin, yang menimbulkan konsekuensi hukum. Dia mau pakai barang tersebut menurut Hanafi dan kemudian menurut Hambali, dia harus izin dari yang punya, yang kasih hutang gadai tersebut, ya. Ini dari Ibnu Abidin dan Ibnu Qudamah, ya. Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i dari sini, Imam Nawawi menyatakan boleh jika diizinin dan tidak mengurangi nilai barang. Maliki ketat, syadid, nggak boleh sama sekali, mutlak. Kenapa? Karena kalau dia izinkan, murtahin mengizinkan rahin untuk menggunakan barang gadaian, berarti tanazul, sudah melepaskan hak gadai, ya. Sekarang oleh murtahin, Maliki tetap mutlak terlarang, karena ingat substansi dari gadai itu hutang piutang, ya. Hutang yang menimbulkan manfaat, maka itu riba, maka penggunaannya itu riba, karena itu manfaat. Yang kedua tadi, madhab Syafi'i sama, ya, sama, tetap nggak boleh, tetap nggak boleh. Kalau Hambali itu dilihat berdasarkan jenis barang gadaian, butuh perawatan atau tidak. Kalau yang butuh perawatan mutlak, tapi kalau yang tidak butuh perawatan mutlak terlarang. Namun kalau yang butuh perawatan maka boleh, dengan syarat itu hanya untuk mengganti biaya perawatan. Hanafi tadi saya lupa, boleh jika diizinkan dan tidak disyaratkan dari awal. Jumhur tidak dibolehkan, ya. Tapi jika ada yang butuh perawatan dan dia merawat, biaya perawatan dari dia, maka kemudian boleh. Hanya sekedar mengganti biaya perawatan saja. Saya kira hari ini kita menyelesaikan yang bulan lalu, ya.
minggu depan, bulan depan, masih belum ya, masih belum Ramadan. Bulan depan, bulan depannya lagi, 2 bulan juga masih belum. Februarinya tengah 19. Berarti 2 bulan lagi itu sudah mau hampir ya. Mudah-mudahan sehat-sehat terus insyaallah. Ya. Saya serahkan lagi ke Pak Rohiman, silahkan.